Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita pada pertemuan ini kita lanjut lagi materi. Kalau pekan kemarin pendidikan agama Islam, kita sampai ke materi tentang arkanul wudu, ya, rukun-rukun wudu, ya, yang mana kita pelajari bahwasannya rukun wudu ada 6 dan rukun-rukun ini harus dilakukan ketika kita berwudu. Kalau ada yang tertinggal sengaja atau tidak sengaja, maka wudunya tidak sah. Ini rukun. Kemudian selain rukun-rukun wudu, saat kita berwudu juga kita harus sempurnakan sunnah-sunnahnya, ya. Nah, kita masuk ke sunnah-sunnahnya. Inilah pelajaran kita yang ke-6 tentang sunnah wudu, ya, sunnah wudu. Anak-anak Ustadz bisa buka buku paketnya di halaman ke-21 berkenaan dengan sunnah wudu. Ya, Ustadz bacakan di buku paketnya. Sunnah-sunnah wudu adalah perbuatan-perbuatan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, selain dari rukun-rukun wudu. Jadi dalam wudu ada rukun dan ada sunnah. Dan apabila rukun dan sunnah wudu ini kita laksanakan dengan benar, insya Allah wudu kita akan jadi sempurna, ya. Wudu kita akan jadi lebih sempurna dan tentunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus apa saja sunnah-sunnah wudu itu? Ya, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, siapkan alat tulisnya, buku paketnya, ya, dan simak video ini dengan seksama. Dan apabila nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada Ustadz lewat WhatsApp, ya, lewat WA. Nah, sunnah wudu itu ada 10, ya. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama adalah bersiwak. Apa itu Ustaz bersiwak? Bersiwak itu, ya, yang dimaksud bersiwak adalah menggosok gigi, ya. Kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW, orang menggosok gigi itu pakai kayu, ya, ya. Ya, yang kayu inilah yang kemudian disebut siwak, ya. Kalau zaman sekarang tidak lagi pakai kayu siwak, tapi kita pakai sikat gigi, ya. Boleh pakai sikat gigi, menggunakan pasta gigi. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah wudu adalah membaca basmalah, ya. Jadi sebelum berwudu disunnahkan kita untuk mengucap basmalah. Bagaimana ucapan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi sebelum wudu jangan lupa baca bismillah. Ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan kita basuh. Nah, membasuh kedua telapak tangan termasuk sunnahnya wudu. Kemudian sunnah wudu yang keempat adalah tamat nadhah atau berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali, ambil air, kita kumur-kumur, dibuang, dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Ini termasuk sunnah wudu. Ini yang keempat. Kemudian sunnah wudu yang kelima adalah istinsyaq wal istinsar, ya. Istinsyaq adalah menghisap air ke dalam hidung. Nah, menghisap air ke dalam hidung ini disebut istinsyaq. Kemudian mengeluarkannya lagi, ini disebut istinsar. Ini istinsyaq dan istinsar tadi adalah sunnah wudu. Kemudian yang keenam adalah membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki, ya. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Jari tangan dan kakinya di sela-sela, nah, dibersihkan. Begitu juga jari kakinya, ya, di sela-sela. Ini termasuk sunnah juga. Kemudian yang ketujuh, mengusap kedua telinga, ya. Telinga bagian dalam dibasuh dengan jari telunjuk dan bagian luar dibasuh dengan ibu jari, ya. Bagian dalam dibasuh dengan telunjuk,
bagian luar ini dibasuh dengan ibu jari. Nah, ya, jadi bagian telunjuk di dalam telinga, sedangkan ibu jari jempol di bagian luar telinga. Nah, dibasuh seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Nah, ini termasuk sunnah, selalu memulai dengan yang kanan. Tangan kanan terlebih dahulu, kemudian kaki kanan, ya, dan seterusnya, ya, diutamakan bagian tubuh yang sebelah kanan. Ini sunnah. Yang kesembilan adalah membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, ya. 3 kali, ya. Sunnahnya 3 kali setiap kali kita membasuh anggota wudhu, ya, mulai dari tangan, kaki, kepala, apalagi telinga, membasuh muka, berkumur-kumur. Ini disunahkan 3 kali. Yang 10 yang terakhir adalah berdoa setelah berwudhu, ya. Setelah kita berwudhu ditutup dengan doa. Ini sunnah yang ke-10. Sudah hafal semua doa wudhu? Ya, kita baca bareng-bareng, ya. Di halaman 23, doa setelah berwudhu. Doa setelah berwudhu Ustaz Batu bacakan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Pendek sekali, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dibaca-baca terus setiap setelah berwudu biar cepat hafal, ya. Ini doa setelah berwudu. Nah, ini dia 10 sunnah, ya. 10 sunnah dalam berwudu, dimulai dari bersiwak, kemudian membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur 3 kali, istinsyak dan al-istinsar, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki, mengusap kedua telinga, mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan, membasuh anggota wudhu yang sebanyak 3 kali, kemudian ditutup dengan berdoa setelah wudhu. Ini sunnah-sunnah dalam berwudhu, ya. Jadi agar wudhu kita sempurna, kita diperintahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Jadi jangan sampai kita mencukupkan hanya dengan rukun, tapi juga kita laksanakan sunnah-sunnahnya sehingga wudhu kita menjadi sempurna, ya. Nah, ini dia materi tentang sunnah-sunnah wudhu. Kemarin kita sudah belajar rukun, hari ini kita belajar sunnah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk mengamalkannya, ya. Jadi setiap kali kita ingin sholat, kita berwudu dengan menerapkan rukun-rukunnya dan juga sunnah-sunnah wudu, ya. Baik, mungkin sampai sini materi yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.